Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat ibu sayangi, mudah-mudahan anak-anak masih dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Bu Zahra dan Bu Nur Prihatini akan membahas materi yang pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu bentuk akar. Dalam bentuk akar ini, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan yang menjadi indikatornya adalah 1. Mengubah bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat. Dan yang kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Oke, saya lanjutkan, Ibu. Yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Zahra di awal tadi bahwa untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Apakah bentuk akar itu? Bentuk akar adalah inverse dari bentuk kuadrat. Apakah inverse? Inverse adalah kebalikan. Nah, bagaimana? Nah, jika kita mempunyai bilangan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. 8. Maka bisa kita tuliskan inverse-nya menjadi titik-titik pangkat 3 sama dengan 8. Lah, berapa yang pangkat 3 sama dengan 8? Kembali lagi, yaitu 2. Jadi, untuk bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka jika dinotasikan ke bentuk akar menjadi akar 3 dari 8 sama dengan titik-titik. Lah, titik-titik itu kita isi dengan 2. Oke? Ibu Siti Zahra akan melanjutkan penjelasannya lagi. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya akan Ibu beri contoh, yaitu mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, yang pertama yaitu jika ada bilangan basis 5 atau bilangan pokok 5 dengan pangkat 2/3, maka itu bisa dijadikan bilangan akar, yaitu bilangan akar 3 dari 5 pangkat 2. Ya. Jadi Bu Zahra tadi menjelaskan bahwa 5 pangkat 2/3 kalau kita ubah ke bentuk akar itu menjadi akar 3 dari 5 pangkat 2. Lah, kok bisa seperti itu? Ya, pangkat 2/3, 2-nya sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Nah, pembilangnya itu ditulis menjadi bentuk pangkat, sedangkan penyebutnya dipakai untuk melengkapi pada akar. Sehingga 5 pangkat 2/3 itu kalau ditulis ke bentuk akar, akar 3 dari 5 pangkat 2. Bagaimana? Jelas? Oke, lanjut Ibu. Oke, lanjut. Untuk contoh yang nomor 2. Jika ada bilangan 3 pangkat 1/2, kalau kalian disuruh menjadi bilangan bentuk akar, maka akan menjadi akar 2 dari 3 pangkat 1. Di mana akar 2 itu tidak usah ditulis, dan 3 pangkat 1, satunya juga tidak usah ditulis, sehingga akan menjadi 3 1/2 itu sama dengan akar 3. Oke. Lanjut. Ya. Untuk contoh berikutnya, akar dari 6. Nah, akar 6 ini kalau kita jadikan menjadi bilangan berpangkat, maka akan menjadi 6 pangkat 1/2, di mana 1 itu didapat dari bilangan pangkat dari 6 dan 2 itu adalah didapat dari akar, pangkat dari akar. Kalau tidak ditulis itu sama dengan 2, sehingga akar 6 bisa
ditulis menjadi 6 pangkat 1/2. Nah, berikutnya untuk akar 3 dari 9 pangkat 1, maka ini bisa dituliskan menjadi apa anak-anak? Yaitu 9 pangkat 1/3. Nah, udah jelas toh? Ya. Kita lanjut, Bu. Sekarang akan kita simpulkan secara umum bentuk umum dari bentuk akar yang diubah menjadi bilangan berpangkat. Bagaimana? Nah, secara umum bentuk akar dapat diubah ke bentuk bilangan berpangkat, yaitu bentuk umumnya atau bisa kalian simpulkan sebagai rumus, yaitu kalau ada akar pangkatnya B dari M pangkatnya A, maka untuk menjadikan bilangan berpangkat maka menjadi M pangkatnya A per B. Ya, jelas ya. Barangkali oleh Ibu Siti Zahra diulang lagi supaya anak-anak lebih jelas. Ya, kalau di sini ada akar B dari M pangkatnya A, maka bisa dirubah menjadi M pangkatnya A per B. Oh, begitu. Oke, saya kira anak-anak cukup jelas, Bu, untuk menerima penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Zahra tadi. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang sifat-sifat bentuk akar. Nah, ini nanti anak-anak akan menjumpai kalau sudah pada proses operasi ya. Cuman di sini kita kenalkan dulu. Yang pertama, akar A pangkat 2. Tadi Ibu Siti Zahra sudah menjelaskan kalau akar 2 itu angka 2-nya tidak usah ditulis. Nah, di situ pada contoh nomor 1, akar di dalam akar itu kosong, berarti itu artinya adalah akar 2 dari A pangkat 2. Kalau ada akar 2 dari A pangkat 2, itu berarti hasilnya adalah A. Kenapa? Nah, nanti pada pada pertemuan selanjutnya tentang operasi akan kita jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, untuk sementara kita cukupkan di situ untuk nomor 1. Lanjut sekarang nomor 2. Akar A kali B itu bisa kita jelaskan menjadi akar A kali akar B. Saya ulang, akar A kali B itu kita bisa jelaskan dan kita faktorkan menjadi akar A kali akar B. Coba kamu lihat anak-anak. Di tulisan yang awal, akar A kali B itu kan jadi 1 akarnya. Nah, sekarang kita pecah, mereka punya rumah sendiri-sendiri, akar sendiri-sendiri. Jadi akar A kali B itu menjadi akar A kali akar B. Coba kalau kita ganti dengan bilangan umpamanya. Akar 5 kali 3 maka menjadi bagus. Akar 5 kali akar 3. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang ketiga. Akar A per B. Nah, akarnya jadi 1 itu. Maka kalau kita tuliskan, kita faktorkan, bisa menjadi akar A per akar B. Apa maksudnya? Yaitu akar A dibagi akar B. Kalau kita beri contoh yang lain, umpamanya akar P per Q, maka kita bisa tulis menjadi akar P per akar Q. Oke, bagaimana? Paham ya? Nah, sekarang Ibu Siti Zahra akan menjelaskan selanjutnya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan akar senama dan akar sejenis. Apa itu akar yang senama? Yang dimaksud dengan akar senama itu adalah akar atau bentuk akar yang mempunyai pangkat yang sama. Di sini ada akar 3 dan akar 5. Sedangkan akar 3 itu pangkatnya 2 karena tidak ditulis ya anak-anak ya. Jadi akar 3 itu akar pangkatnya 2 dan akar 5 itu juga akar pangkatnya 2 sehingga bisa disebut dengan akar yang senama. Okay. Contoh yang nomor 2 untuk lebih jelasnya, yaitu akar 3 dari 3 dan akar 3 dari 4.
Maka di sini disebut senama atau akar senama karena akarnya ini mempunyai pangkat yang sama, yaitu sama-sama 3. Akar 3 pangkat 3 juga di situ akar 3 dari 4. Oke, lanjut Ibu. Terus contoh yang nomor 3. Kalau ada akar 4 dari 3 dan akar 4 dari 7, ini juga disebut akar senama karena masing-masing akarnya mempunyai pangkat 4. Akar 4 pangkat 3, akar 4 dari 3 dan akar 4 dari 7 sama-sama akarnya pangkat 4. Oke. Itu akar senama ya, Bu? Iya. Kita lanjut dengan akar yang sejenis. Sedangkan untuk akar-akar yang sejenis yaitu suatu bilangan akar yang mempunyai bilangan basis atau pokok yang sama. Contoh, gitu. Ya. akar 3 dan 2 akar 3. Oh, itu sama-sama Bu ya, basisnya sama-sama 3 ya? basisnya 3. Oke. Dan juga itu, nah akar pangkatnya kan tidak ditulis, berarti itu juga akarnya pangkat 2. Oke. Berikutnya, kemudian di sini 2 akar 3 dari A dan 2 akar 3 dari A. Yang dimaksud dengan akar sejenis di sini adalah akar yang mempunyai bentuk yaitu pangkat yang sama dan basis atau bilangan pokok yang sama. Kemudian contoh yang nomor 3 yaitu 5 akar 4 dari 4 dan 2 juga akar 4 dari 4. Akar-akar yang sejenis ini nantinya akan bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Ya. Ya, oke. Oke, lanjut ya Bu ya. Jadi fungsinya dari penggunaan akar senama adalah yaitu untuk perkalian dan pembagian. Yang di awal tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Zahra. Jadi akar senama itu hanya bisa difungsikan untuk perkalian dan pembagian. Sedangkan untuk akar yang sejenis itu difungsikan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maaf di sini Ibu kurang menulis pengurangannya. Jadi saya ulang, untuk akar-akar yang sejenis bisa dipakai untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk lebih jelasnya anak-anak nanti bisa memutar ulang lagi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, mari kita akan menyederhanakan bentuk akar. Itu kita bisa menggunakan, nah, coba saya baca Bu Siti ya. Iya. Oke. Untuk menyederhanakan bentuk akar, ini saya berikan contoh. Yang pertama akar 112. Bagaimana nanti menyederhanakan akar 112? Yang kedua, akar 216. Yang ketiga, akar 605. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Ayo Ibu Siti Zahra. ayo. Di sini untuk menjawab yaitu pertama saya berikan hasilnya aja dulu. Nanti Ya. dapatnya dari mana bisa kita jelaskan lebih lanjut. Oke. Yaitu yang pertama bahwasannya kalau ada akar 112 maka itu nanti hasilnya adalah 4 akar 7. Itu sederhana ya Bu ya? Ya. Oh, Lah ya. nanti kok bisa menjadi 4 akar 7? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke. Kalian tulis saja dulu bahwasannya akar 112 itu adalah 4 akar 7. Iya. Dan yang B, kalau ada akar 216 itu nanti hasilnya adalah 6 akar 6. Oke, lanjut. Dan yang C adalah kalau ada akar 605 maka itu nanti hasilnya sama dengan 11 akar 5. Oke. Nah, bagaimanakah hasilnya atau dari manakah asal mula dari akar 112 menjadi 4 akar 7 tadi? Itu adalah pada dasarnya kita merubah bilangan 112
sesuai dengan sifat tadi ya, bahwasanya kalau ada bilangan akar A kali B itu bisa dirubah menjadi akar A kali akar B. Iya. Demikian juga untuk akar 112 ini akan saya rubah menjadi akar 16 kali akar 7. Lah, dari mana akar 16? Ini kita cari. Bilangan 112 itu kita jadikan bilangan 16 kali 7. Kenapa kok 16 kali 7 tidak lainnya? Sebab kita harus mencari bilangan yang dapat kita tarik akarnya atau menjadi bilangan akar sempurna. Ketemu sehingga menjadi akar 16 kali akar 7. Karena apa? 16 kali 7 itu sama dengan 112. Sehingga kita tarik akarnya. Akar 16 itu adalah 4 dan akar 7 tetap. Sehingga hasil akhir dari akar 112 itu sama dengan 4 akar 7. Nah, untuk soal yang nomor 2 dan nomor 3 silakan kalian untuk mencoba sendiri ya anak-anak ya. Silakan dicoba dengan contoh yang sudah saya berikan tadi. Oke. Sekarang, nah, tiba saatnya kita mengerjakan latihan soal. Bagaimana latihan soal itu? Nah, ini. Yang pertama, ubahlah ke bentuk bilangan berpangkat. Jadi ini bentuk akar, kalian mengubah ke bentuk bilangan berpangkat. Oke, yang pertama, akar 6 dari 128. Nah, di sini Ibu sudah merubah dulu akar 128 itu berapa. Jadi kalian nanti tinggal mengubah ke bentuk bilangan berpangkat saja. Karena ini soal di latihan awal-awal. Jadi akar 6 dari 128 kalau kita tulis bentuk lain tetap akar, yaitu akar 6 dari 2 pangkat 7. Sebab 128 itu kalau kita tulis bilangan berpangkat itu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 128. Nah, kalian nanti menuliskan akar 6 dari 2 pangkat 7 itu adalah titik-titik. Kalian jawab ya. Yang kedua, akar 5 dari 27. Nah, ini sudah Ibu tulis bahwa akar 5 dari 27 itu sama dengan akar 5 dari 3 pangkat 3. Jadi bilangan 27 kita tulis ke bentuk bilangan berpangkat. Yaitu yang pas adalah 3 pangkat 3. Bagaimana? Kalian tinggal menulis ke bentuk bilangan berpangkat pecahan. Paham ya? Nah, lanjut. Nah, untuk soal yang kedua adalah menyederhanakan. Yang pertama adalah akar 75. Nah, baru saja tadi Ibu Siti Zahra menjelaskan akar 112 itu sama dengan akar berapa kali akar berapa. Yang dipilih akar 16 kali akar 7. Nah, sekarang giliran kalian. Akar 75 itu sama dengan akar berapa kali akar berapa. Nanti hasilnya sederhana berapa. Oke? Yang kedua, akar 800. Nah, itu kalian faktorkan menjadi akar berapa kali akar berapa. Nah, sederhananya nanti seperti apa? Untuk yang ketiga, akar 5000. Demikian juga kalian tulis seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Kayaknya hari ini kita sudah selesai. Oke anak-anak, jawaban bisa ditulis di kertas folio, difoto, lalu dikirim lewat link yang sudah diberikan oleh sekolah. Paham? Nah, Ibu Siti Zahra, nampaknya pertemuan kali ini kita sudah selesai. Saya sudah berpikir, kita sudah berangan-angan, anak-anak sudah paham banget dengan apa yang sudah kita jelaskan. Oke? Oke. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Ya. Pertemuan ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.